Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak atau Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Amalia Farika dengan NIM 021 sebagai pembuka dalam presentasi ini. Dan rekan kami yaitu Selvia Salsabila Firdaus dengan NIM 012, Jessica Fitri Nurhaliza dengan NIM 038, dan Ermita Dian Maharani dengan NIM 046. Perkenalkanlah kami mempresentasikan karya penulisan ilmiah kami yang berjudul Implementasi Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bayangkan seorang anak berusia 14 tahun masih duduk di bangku SMP harus menjalani proses persidangan layaknya kriminal dewasa. Duduk di kursi terdakwa, di penjara, dan menyandang stigma seumur hidup. Apakah ini benar-benar keadilan? Itulah pertanyaan mendasar yang mendorong lahirnya paradigma baru dalam hukum pidana anak, restoratif justice atau keadilan restoratif. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang rentan secara psikologis maupun emosional. Kondisi mereka yang belum matang sebagaimana orang dewasa menjadi alasan kuat mengapa penanganan perkara pidana anak tidak bisa disamakan dengan perkara pidana orang dewasa. Secara konstitusional, Pasal 28B ayat 2 UUD NRI 1945 menjamin hak setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Jaminan ini kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child sebagai dasar dalam sistem perkara pidana yang melibatkan anak. Tonggak transformasi besar terjadi ketika Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Undang-Undang SPPA ini memperkenalkan restoratif justice sebagai pendekatan utama. Dalam pasal 1 angka 6, restoratif justice didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada pemulihan keadilan semula, bukan sekedar pembalasan. Wujud nyata dari pendekatan ini adalah mekanisme diversi, pengalian penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke jalur musyawarah. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang SPPA, diversi wajib diupayakan pada setiap tahap, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan juga tahap pemeriksaan di pengadilan. Namun seindah apapun norma yang tertulis, tantangannya implementasinya di lapangan masih sangat nyata. Masih banyak perkara anak yang seharusnya dapat diselesaikan dengan diversi justru berlanjut ke proses peradilan formal dan berujung pada pidana di penjara. Terdapat kesenjangan yang jelas antara dasolen, yaitu norma yang seharusnya berlaku, dengan dasein, realitas yang terjadi. Atas dasar itulah, penelitian ini hadir untuk menjawab 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi restoratif justice berdasarkan Undang-Undang SPPA. Yang kedua, apa saja hambatan dalam penerapannya. Dan yang ketiga, bagaimana upaya optimalisasi yang dapat dilakukan. Adapun penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan, pendekatan pada konseptual, dan juga pendekatan pada kasus. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Rekan kami, Ermita Dian Maharani, akan memaparkan bagaimana implementasi restoratif justice berjalan dalam praktik, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi. Kepada Ermita Dian Maharani, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya Amalia Farika. Oke, teman-teman yang sangat kami cintai, sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yakni implementasi RJ dalam UU SPPA dan hambatan dalam penerapannya. Pada implementasinya memiliki 2 jalur utama.
UU SPPAA mengoperasionalisasikan restoratif justice melalui 2 jalur utama. Yang pertama, yakni mekanisme diversi. Nah, diversi itu sendiri adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan. Ia berlaku wajib bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan atau PK, serta pekerja sosial profesional. Nah, hasil musyawarah ini bisa berupa pengembalian kerugian, rehabilitasi, pelayanan masyarakat, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati. Jauh lebih kontekstual dan bermakna dibanding sekedar hukuman penjara. Kedua, persidangan yang berpusat pada anak. Jika diversi itu gagal, persidangan tetap harus dilaksanakan dalam suasana ramah anak atau child friends, bukan suasana adversarial seperti perkara orang dewasa. Kemudian di sini juga ada kelembagaan pendukung gitu ya. Nah, untuk mendukung ini, Undang-Undang SPPA mendirikan sejumlah institusi dan jabatan khusus, yakni penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta pembimbing kemasyarakatan yang bertugas untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan atau yang disingkat Litmas. Nah, Litmas ini berfungsi sebagai jembatan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesejahteraan sosial, sehingga solusi dalam diversi benar-benar mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap anak secara individual. Dalam penelitian empiris juga menunjukkan bahwa anak yang perkaranya diselesaikan melalui diversi memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibanding anak yang menjalani proses peradilan formal dalam pidana penjara. Hal ini karena diversi menghindari paparan anak terhadap lingkungan lembaga pemasyarakatan yang berpotensi menjadi, dalam tanda kutip, sekolah kejahatan. Nah, dibalik banyaknya jalur dari 2 jalur utama yang sudah saya sebutkan di atas, sekarang kita akan beralih kepada hambatan dari penerapan 2 jalur utama ini, gitu ya. Implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius yang bersifat multidimensional. Nah, kelompok kami mengidentifikasi 3 dimensi hambatan utama, yakni yang pertama, hambatan normatif. Pada pasal 7 ayat 2 UU SPPA membatasi syarat diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Ketentuan ini dinilai terlalu kaku. Anak yang terlibat tindak pidana lebih berat pun sejatinya tetap memerlukan penanganan yang mempertimbangkan kondisi psikologisnya. Selain itu, belum ada standar operasional prosedural yang seragam di seluruh wilayah, sehingga praktik diversi berbeda-beda antar daerah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, hambatan struktural. Jumlah penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang tersertifikasi masih sangat amat terbatas, terutama di daerah terpencil. Ketersediaan pembimbing kemasyarakatan di Bapas pun tidak proporsional dengan jumlah perkara anak yang ada, sehingga laporan Litmas sering terlambat diselesaikan. Koordinasi antar lembaga dan kepolisian, kejaksaan, pengadilan Bapas, hingga dinas sosial juga belum berjalan sinergis, menyebabkan proses diversi menghambat secara administratif. Kemudian yang ketiga ada hambatan kultural. Orientasi punitif yang masih dominan di masyarakat menyulitkan tercapainya kesepakatan damai yang tulus. Banyak korban dan keluarganya menolak diversi karena menganggap pemindanaan formal adalah satu-satunya bentuk keadilan. Di sisi lain, stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana menghambat proses reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama dari restoratif justice itu sendiri. Bahkan di kalangan aparat sendiri masih terdapat pemahaman keliru bahwa restoratif justice berarti membebaskan pelaku tanpa konsekuensi. Padahal justru sebaliknya,
sebaiknya restoratif justice menuntut akuntabilitas yang lebih nyata, di mana pelaku harus langsung menghadapi dampak perbuatannya. Untuk upaya-upaya optimalisasi dari hambatan ini, saya persilakan kepada rekan saya, Yesika, dengan NIM 038. Kepada saudara Yesika, dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hambatan yang kompleks dan multidimensional itu tentu membutuhkan solusi yang juga komprehensif. Kami di sini mengidentifikasi 4 pilar optimalisasi yang saling melengkapi. Nah, masuk ke pilar pertama, yaitu penguatan kapasitas aparat. Pilar pertama adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukumnya, yaitu mencakup pengembangan program pelatihan dan sertifikasi yang sistematis bagi penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak, yaitu tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga psikologi perkembangan anak, kriminologi anak, dan prinsip-prinsip restoratif justice. Nah, perlu diketahui juga pelatihan ini perlu bersifat berkelanjutan, bukan sekedar satu kali dengan kurikulum terstruktur dan evaluasi kompetensi yang berkala. Lembaga pendidikan hukum di bawah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri perlu secara aktif mengintegrasikan modul restoratif justice ke dalam program pelatihan reguler mereka. Di sini tidak kalah penting adalah penambahan jumlah pembimbing kemasyarakatan di Bapas seluruh Indonesia, disertai juga peningkatan insentif yang memadai untuk menarik dan mempertahankan tenaga profesional yang berkualitas. Nah, selanjutnya kita masuk pada pilar kedua, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Nah, pilar kedua ini adalah penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga yang perlu dibangun sebuah platform untuk pertukaran informasi yang terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan juga dinas sosial yang memungkinkan pemantauan perkembangan setiap perkara anak secara real time dan mencegah miskomunikasi. Nah, hal itu pembentukan pusat layanan terpadu untuk anak yang berhadapan dengan hukum di setiap kabupaten atau kota perlu dipercepat realisasinya. Selain itu, forum koordinasi rutin antar lembaga perlu dilembagakan secara formal sebagai instrumen koordinasi yang mengikat, yang bukan sekedar pertemuan seremonial. Selanjutnya kita masuk pada pilar ketiga, yaitu pada pengembangan regulasi teknis. Nah, pilar ketiga adalah penyempurnaan regulasi teknis yang lebih operasional dan perlu dirumuskan standar prosedur yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah diversi, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, batas waktu penyelesaian, serta standar kualitas kesepakatan, serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Nah, regulasi teknis ini perlu disusun secara partisipasif juga, melibatkan masukan dari praktisi lapangan, akademisi, organisasi perlindungan anak, bahkan anak dan keluarga yang perlu mengalami proses diversi. Kenapa? Agar norma yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan yang nyata. Dan kajian terhadap kemungkinan perluasan cakupan perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi juga perlu dilakukan secara serius dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan anak, korban, dan masyarakat. Nah, masuk ke pilar keempat, yaitu adalah edukasi, hukum, dan pembangunan budaya restoratif. Yang dimaksud di sini adalah pembangunan budaya hukum masyarakat yang mendukung restoratif justice-nya. Program sosialisasi mengenai konsep restoratif justice, khususnya kepada orang tua, guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu dirancang secara inklusif dan komunikatif. Dan media massa
dan media sosial dapat didayagunakan sebagai sarana edukasi publik yang efektif dan berdaya jangkau luas. Nah, lebih jauh lagi, nilai-nilai restoratif justice itu perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal di semua jenjang, terutama dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman keadilan yang lebih holistik. Nah, di sini peran LSM dan organisasi masyarakat sipil di bidang perlindungan anak juga perlu diperkuat dan didukung pemerintah, mengingat peran strategis mereka yaitu sebagai jembatan antara sistem formal dan komunitas. Nah, di sini saya tegaskan terakhir untuk pembahasan yang kami bahas sebelumnya, yaitu tadi Bapak Ibu sekalian, keempat pilar itu perlu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan penguatan kapasitas aparat tanpa perbaikan koordinasi tidak akan berdampak sistemik, dan penyempurnaan regulasi tanpa pembangunan budaya hukum hanya akan menghasilkan norma yang indah di atas kertas tetapi tidak bernyawa dalam praktik. Nah, dibutuhkan sebuah rencana aksi nasional yang komprehensif dan terukur, dipimpin oleh koordinator yang mewakili kewenangan lintas kementerian dan lembaga. Nah, dengan demikian, restoratif justice tidak akan menjadi sekedar jargon hukum, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi nyata bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya untuk menyampaikan penutupnya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah memaparkan upaya-upaya optimalisasi secara mendalam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan kesimpulan, izinkan saya sejenak merefleksikan kembali apa yang sesungguhnya sedang kita bicarakan hari ini. Kita berbicara tentang anak-anak, bukan pelaku kejahatan kelas kakap, bukan ancaman bagi stabilitas negara. Kita berbicara tentang anak-anak yang mungkin salah mengambil keputusan di usia yang belum matang, di tengah lingkungan yang mungkin tidak pernah memberikan mereka teladan yang benar, dalam kondisi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat sederhana, namun juga sangat berat. Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Apakah kita menghukum atau kita memulihkan? Jadi, kesimpulan pertama dari kajian kami adalah bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan landasan normatif yang komprehensif bagi penerapan restoratif justice di Indonesia. Melalui kewajiban upaya diversi di setiap tahap proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, serta pembentukan institusi-institusi khusus seperti penyidik anak, hakim anak, dan pembimbing kemasyarakatan, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang serius untuk bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif. Kerangka normatif ini telah selaras dengan standar internasional, mulai dari Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 hingga Beijing Rules 1985 yang menekankan bahwa tujuan utama peradilan anak adalah kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Secara konseptual, fondasi hukum kita sudah kuat. Ini adalah modal besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Namun demikian, kesimpulan yang kedua, kami menegaskan bahwa implementasi restoratif justice dalam praktik masih dihadapkan pada hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan normatif berupa celah pengaturan dan ketidakseragaman prosedur diversi antar daerah. Hambatan struktural berupa keterbatasan kapasitas aparat yang tersertifikasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Dan hambatan kultural berupa orientasi punitif masyarakat serta stigma sosial yang masih kuat melekat pada anak pelaku tindak pidana.
Ketiga hambatan ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling berinteraksi, saling memperkuat, dan bersama-sama membentuk sebuah ekosistem yang kurang kondusif. Inilah yang menciptakan jurang lebar antara das solen, yaitu norma yang seharusnya, dan das sein, yaitu kenyataan yang terjadi di lapangan. Fakta bahwa masih ada anak yang seharusnya dapat menempuh diversi, tetapi justru berakhir di balik jeruji besi adalah bukti nyata bahwa jurang itu belum tertutup. Dan kesimpulan ketiga adalah bahwa optimalisasi penerapan restoratif justice menuntut respon yang komprehensif, simultan, dan berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan mekanisme koordinasi antar lembaga, penyempurnaan regulasi teknis yang lebih operasional, serta pembangunan budaya hukum masyarakat yang lebih empatik dan restoratif. Keempat pilar ini harus dijalankan secara bersamaan, bukan secara parsial. Karena memperbaiki salah satu saja tanpa memperbaiki yang lain, ibarat menambal satu lubang pada kapal yang bocor di banyak tempat. Ia tidak akan pernah berlayar dengan selamat sampai tujuan. Keberhasilan implementasi restoratif justice tidak hanya bergantung pada lengkapnya teks undang-undang. Ia sangat ditentukan oleh kemauan politik yang kuat dari seluruh instrumen negara, komitmen nyata dari aparat penegak hukum di lapangan, serta penerimaan dan dukungan masyarakat secara luas. Bapak Ibu sekalian, Howard Zehr, salah satu pelopor utama gerakan restoratif justice di dunia, pernah menegaskan bahwa kejahatan pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Maka penyelesaiannya pun harus melibatkan dan memulihkan manusia-manusia yang terdampak. Dalam konteks anak, prinsip ini menjadi semakin krusial. Seorang anak yang melakukan kesalahan bukanlah produk akhir yang telah rusak permanen. Ia adalah manusia yang sedang dalam proses bertumbuh, yang masih memiliki seluruh potensi untuk berubah, berkembang, dan berkontribusi bagi masyarakat, jika diberi kesempatan dan ruang yang tepat. Restoratif justice adalah kesempatan itu, ia adalah ruang itu. Mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang sungguh-sungguh berorientasi pada kepentingan terbaik anak bukan semata-mata kewajiban hukum. Ia adalah kewajiban moral kita bersama, sebagai negara, sebagai masyarakat, dan sebagai sesama manusia. Demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih manusiawi. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.